Jumpa lagi dengan saya, Konstansa dari SPD PD. Saya selaku calon guru penggerak rekognisi angkatan 10 SMA Swasta Negeri Dobo, Kabupaten Kepulauan Riau. Di hari ini saya tidak sendiri, Bapak Ibu, saya bersama dengan salah satu rekan saya, Bapak Simon Eliak, SSI GR. Beliau adalah merupakan salah satu guru penggerak juga. Pada kesempatan ini kami akan bersama melakukan coaching seperti untuk pra-observasi sebelum kita akan melaksanakan supervisi agreement atau observasi kelas. Selamat siang, Bu Momon. Selamat siang, Ibu. Apa kabar hari ini, Bu Momon? Kabar saya baik, Ibu. Tuhan. Ya, oke, Bu Momon. Hari ini kita ada mengadakan percakapan pra-observasi. Nanti saya akan mengamati Bang Momon dalam proses pembelajaran di kelas. Tapi sebelumnya saya akan melakukan observasi dulu atau akan melakukan coaching dulu sebentar. Yang pertama, Bang Momon, adapun tujuan dilaksanakan supervisi kita adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan dan kenapa kita melakukannya dalam proses percakapan pra-observasi di saat ini, yaitu sebagai persiapan awal sebelum Bapak nanti melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi Bapak punya murid. Seperti itulah yang kita harapkan. Iya, Pak. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan untuk Bapak di siang hari ini. Yang pertama, tujuan. Kira-kira tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh Bapak dalam observasi di saat ini berdasarkan rencana pembelajaran apa saja, Bapak? Ya, ada untuk pembelajaran kali ini ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama itu pada peserta didik didapat itu pengetahuan dengan apa yang dimaksud dengan besaran. Jadi peserta didik dia memahami dan mengetahui apa itu besaran. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua itu juga para peserta didik dapat memahami dari besaran itu terbagi atas 2, besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan besaran pokok dan turunan sekaligus melatih peserta didik untuk menggunakan alat ukur. Jadi tujuan pembelajaran yang ketiga itu melatih siswa untuk pengukuran. Oke, baik, dengan demikian tujuan pembelajaran kita di saat ini yaitu peserta didik dapat 1 mengetahui apa yang dimaksud dengan besaran, yang kedua menjelaskan besaran pokok dan besaran turunan, yang ketiga menjelaskan nama alat ukur serta penggunaannya, yang keempat melatih menggunakan alat ukur. Saya boleh tahu Bapak Mohon materinya apa ini, Bapak Mohon, materinya? Materi adalah pengukuran dan besaran. Pengukuran dan besaran. Oke. Sekarang bagaimana dengan area pengembangan atau terkait dengan penilaian yang akan dipakai nanti sebentar dalam proses pembelajaran? Untuk pengembangannya itu dibagi kelompok ini berdasarkan dari siswa, kemudian penilaiannya juga berdasarkan dari siswa dari S3, dan nanti sebentar diberikan video untuk mereka mengamati, kemudian diberikan APD untuk mereka mengerjakan sesuai dengan gaya jadi di kelompok yang demikian. Penilaian yang dipakai itu adalah penilaian formatif berupa observasi ya, Pak? Iya. Ya, observasi. Kemudian untuk sistematiknya apakah ada, Pak? Ada. Ya, oke. Dengan demikian sebentar kita akan mendapatkan itu ada penilaian formatif atau asesmen formatif, yaitu dalam kita akan melihat observasi ya. Berdasarkan mungkin strategi pembelajaran yang Bapak terapkan yaitu strategi pembelajaran diferensiasi ya, yang merupakan gaya belajar peserta didik. Oke. Nah, sekarang saya akan mendengarkan dulu rancangan pembelajaran yang ini Bapak terapkan di dalam kelas sebentar. Mungkin ada strategi, model pembelajaran, ya, atau metode dan sebagainya. Saya akan mendengarkan dulu apa yang akan Bapak sampaikan sebentar terkait dengan strategi. Yaitu untuk pembelajaran kali ini karena disiapkan produk yaitu LKPD, di samping itu juga ada alat-alat peraga dalam ini alat-alat mereka praktik langsung ketika materi diberikan itu saya ambil metode problem basicing basis masalah. Jadi ada benda-benda yang nanti disiapkan diberikan kepada peserta didik dalam kelompok, kemudian mereka berusaha untuk mengukur dan mendapatkan hasil
hasil dari alat yang disediakan. Tapi sebelumnya itu saya sebagai guru menjelaskan proses ukurannya kepada Oke, baik. Jadi strateginya masih strategi pembelajaran diferensiasi dengan modelnya adalah project atau problem based learning. Ya, alat dan bahan yang akan dipakai yaitu berkaitan dengan pengukurannya yang ada sorot, dengan beban dengan alat-alat yang lain yang digunakan dalam pengukuran. ya, dan alat lain yang digunakan dalam pengukuran. Oke, baik Pak. Jadi rencana yang ingin Bapak terapkan di kelas ini seperti yang telah disampaikan tadi, kita masih kita pakai strategi pembelajaran diferensiasi dengan model pembelajaran PBL atau problem based learning, kemudian penggunaan alat dan bahan yaitu alat-alat pengukuran. Kemudian ada juga media yang dipakai yaitu media PowerPoint ya Pak? Iya. Ya, media PowerPoint yang akan digunakan. Oke, dengan demikian, oh iya, kira-kira Bapak akan melaksanakan pembelajaran tersebut kapan ya Pak? Hari ini Hari ini. Oke, baik. Jam berapa itu Pak? jam 3.4. Oh, jam 3.4. Jam 3.4. Oh, jadi kebetulan hari ini jadwal umum Iya. di kelas berapa Pak? Kelas 10 Di kelas 10. Oke, nanti Bapak sampaikan untuk anak-anak ketika jam pelajaran ke-3-4 boleh menemani saya untuk ada dalam proses observasi terkait dengan supervisi yang akan saya laksanakan oleh Bapak sendiri. Jadi sebentar saya akan melaksanakan observasi, setelahnya yaitu setelah kegiatan itu berakhir kita akan melakukan pasca observasi, coaching pasca observasi ya. Nanti kita akan didampingi oleh ibu PP kita atau ibu perawat kita untuk bersama. Mohon sudah siap ya, mohon. Siap. Ya. Oke, kita akan bersiap untuk melakukan observasi di saat ini. Semangat mohon, kiranya apa yang dilakukan oleh berhasil. Terima kasih. Halo semua. Beri salam. Oke, selamat pagi semua, dipersilakan duduk. Bagaimana kabar di pagi ini? Bagaimana kabar? Baik, Pak. Luar biasa. Bilang Kang, bagaimana kabar? Luar biasa. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran di saat ini, kita akan berdoa dulu untuk membuka kita punya pelajaran di saat ini. Untuk itu Bapak Guru mengajak kita semua berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ketua kelas, Bapak Guru mau menanyakan dulu bagaimana keadaan kelas. Apakah hari ini kelas 15 semuanya hadir? Semua hadir, tepuk tangan dulu. Jadi diharapkan kalian selalu setia bukan saja hadir di mata pelajaran fisika, tetapi di semua mata pelajaran supaya dapat membantu proses penilaian karakter kalian lebih baik dan tidak ada masalah ketika nanti kita perlu ada diskusi tentang nilai kalian. Oke, karena semuanya baik di saat ini. Sebelum Bapak Guru masuk ke pelajaran kita hari ini materinya apa, Bapak Guru akan memberikan video. Sebelumnya Bapak Guru mau menanyakan dulu kabar kalian. Tadi bilang baik. Di antara 25 apakah ada masalah dengan orang tua? Ataukah tadi macam tadi pagi ada yang masuk Bapak Guru lihat kayaknya Stefani itu marah-marah kah? Oh tidak, kan ada masalah apa? Tidak ada. Oke. Kayaknya ada yang naik. Tadi kayaknya ada Bapak Guru sempat lihat sedikit. Gusman, kenapa tadi mana? Oh, masalah ringan. Masalah apa tuh anak? Masalahnya apa? Mungkin kita bisa berbagi. Oh, tidak dapat uang. Kenapa sedang uangnya dari kita? Nah, jadi anak-anak, tapi hari ini bisa ikut pelajaran. Oke.
bukan mungkin Bapak Guru cuma mengingatkan saja kalau pulang sekolah ada waktu bantu orang tua. Kemudian kalau bangun di sekolah sediakan waktu agar cepat bangun supaya bisa bantu orang tua. Mungkin orang tua tidur, kalian sudah bisa menyimpang beres-beres supaya ketika suara orang tua bisa lihat oh piring-piring sudah bersih, dalam rumah sudah bersih, tempat tidur sudah rapi, baru ya orang tua kasih. Nah, itu dari Gusman. Dari yang lain lapar bagaimana? Tidak ada, semua kenyang. Jadi bisa kok. Oke, hari ini sebelum kita mulai mata pelajaran baru, nanti Bapak Guru akan kasih tunjuk video, tapi sebelum itu Bapak Guru akan menunjukkan dia punya tiket pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan ada dalam yel-yel. Bapak Guru akan kasih satu yel-yel untuk kalian. Yel-yelnya yaitu yel-yel semangat. Yang semangat tapi dalam versi sedikit berbeda. Kemarin mungkin ada yang mesti tahu. Jadi kalau Bapak Guru bilang tepuk semangat, langsung di sini bilang dang dang dang, ding ding, dulu, ya. Jadi kalau nanti latihan oleh tepuknya 3 kali, dang dang dang, ding ding, dulu, langsung say, hahaha, ya. Ma, hahaha, ngat, hahaha, semangat. Jadi kita mulai dari bawah sampai di atas. Semangat. Bisa kah? Bisa. Jadi di sini apa muka? Ding. Oke, kalau gitu Nona Bata dan Nona Tauri kamu di kelompok sini saja ya. Saya tetap saja di tempat, tapi maksudnya nanti karena di sini cuma 6 orang, di sini 6 orang, di sini tempat duduknya 7 di sana. Oke, jadi ulangi. Tepuk semangat 2 kali. Ya, kita ding, dulu, se, ma, leti, itu udah begini. Hanya udah mau gaya apa di sini gaya apa? Jadi ini boleh, di sini boleh, di sini, ya, ini saja ya. Gerakannya ya, oke. Tepuknya 2 kali, kita coba dulu. Tepuk semangat. Tepuk semangat, Bapak Guru kasih tangan langsung ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dan. Ding. Dum. Hey. Kita bisa? Ulangi, semangat bukan? Dia tujuannya tuh ini badai, ini gelombang. Jadi kita berusaha mengalahkan gelombang sampai dapat ke arah puncak yang begini. Itu prestasi atau punya tujuannya itu. Oke, bisa? 1 kali. Tepuk semangat. Ding. Dum. Say. Semoga hari ini kita bisa semangat ya. Oke, siapkan kalian punya buku sama pena. Kita ada dalam proses pembelajaran di saat ini. Hari ini materi yang Bapak Guru ajarkan adalah pengukuran dalam kegiatan kerja dunia. Materi hari ini adalah pengukuran dalam kegiatan kerja dunia. Oke, sebelum kita mulai, Bapak Guru tadi ada lupa. Bapak Guru mau tanya dulu, kemarin guru fisika dan semua guru yang lain sudah buat kesepakatan kelas, masih ingat tidak? Sampai bisa kasih bilang angkat tangan. Contohnya dia, Nona Grace, silakan. Oke, tepuk tangan. Yang kedua, ya Nona Kawi silakan berdiri. Oke, setuju? Setuju. Tangan berikut, Nona Tara.
Oke, jadi nanti HP untuk sementara kalian fokus dulu. Nanti kalau ada keperluan untuk HP, diberikan kesempatan untuk kalian mencari di Google atau di mana. Oke, itu saja. Jadi kita semua masihnya kita punya kesepakatan kelas kemarin. Ini bukan saja berlaku untuk mata pelajaran fisika, tapi untuk semua mata pelajaran. Oke, bisa. Materi hari ini adalah pengukuran dalam kerja ini. Ada pengukuran, ada kerja ilmiah. Jadi nanti kita lanjut ya. Hari ini tujuan pembelajaran ada 4 adalah mengetahui apa yang dimaksud dengan besaran. Kemudian menjelaskan besaran pokok dan besaran hubungan. Yang ketiga menjelaskan nama alat ukur serta penggunaannya. Kemudian yang keempat adalah melatih menggunakan alat ukur. Jadi ini adalah 4 tujuan pembelajaran yang anak-anak harus bisa kuasai pada pertemuan kali ini. Oke, kita skip ini dulu, bakal dulu putar video, kalian bisa menonton ya. Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal MTS. Pada kesempatan kali ini kita membahas terapan materi IPA kelas 1 bab 1, yaitu tentang pengukuran dalam kegiatan kerja ilmiah. Materi ini sudah berjumlah ya. Mari kita mulai dengan macam-macam alat ukur. Terdapat banyak sekali alat ukur yang dapat kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Alat ukur yang tersebut digunakan bergantung dengan apa yang diukur dari benda yang ingin diketahui ukurannya. Alat ukur antara lain seperti timbangan, meteran, stopwatch, termometer, jangka sorong, beras takan, dan lain-lain. Selanjutnya kita bahas besaran. Besaran merupakan sesuatu yang akan diukur. Besaran itu terdiri atas 2 kelompok, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok merupakan besaran dasar yang satuannya sudah ditetapkan. Sedangkan besaran turunan merupakan besaran yang satuannya tersusun dari beberapa satuan besaran pokok. Kemudian kita bahas juga sistem satuan. Satuan merupakan ukuran yang menjadi acuan dari suatu besaran. Masyarakat ilmiah bersama-sama membuat kesepakatan tentang satu sistem satuan baku yang resmi digunakan secara universal atau yang bisa disebut satuan internasional. Nah, berikut ini beberapa satuan internasional seperti di tabel bawah ini. Contohnya, nama besaran itu panjang, nama besarannya L, dan satuan internasionalnya adalah meter. Kemudian dimensinya adalah L besar. Nah, selanjutnya, kalian bisa lihat di sini ya. Kemudian kita bahas dimensi. Dimensi merupakan cara suatu besaran turunan disusun berdasarkan besaran bawah. Dimensi dari besaran pokok berupa lambang yang ditulis dengan huruf siku dan huruf kapital tertentu seperti yang ditunjukkan dari tabel 1.1 berikut ini. Kalian bisa langsung lihat di bagian dimensi ada L besar, M besar, T besar, I besar, dan seterusnya. Mari kita lanjut ke jangka sorong. Nah, sekarang perhatikan gambar jangka sorong di bawah ini. Kalian bisa lihat dari nomor 1 sampai nomor 8. Untuk bagian-bagiannya, nomor 1 itu rahang luar, nomor 2 rahang dalam, nomor 3 tangga ukuran kedalaman, nomor 4 itu skala utama dalam sentimeter, nomor 5 itu skala inci, nomor 6 itu skala non-inch atau permeter, nomor 7 itu skala inci lagi, dan nomor 8 baut atau inci. Jadi, berdasarkan bagian-bagian jangka sorong tersebut, kita mengetahui bahwa jangka sorong itu memiliki 2 skala, yaitu skala utama dan skala non-inch. Nah, ketika mengukur menggunakan jangka sorong, pasti ada saja kesalahan pengukuran atau tidak teliti. Nah, itu disebutkan dengan nilai ketidakpastian. Rumus dari nilai ketidakpastian adalah delta X sama dengan setengah dikali nilai skala terkecil.
Nah, jadi perhitungan hasil akhir itu nanti harus dengan dicantumkan nilai ketidakpastian tersebut, sehingga rumus akhirnya akan menjadi X plus minus delta X. Selanjutnya, mari kita bahas mikrometer skrup. Perhatikan gambar mikrometer skrup di bawah ini. Itu ada nomor 1 sampai 8 lagi. Bagiannya itu nomor 1 itu disebut poros tetap atau anvil. Bagian 2 itu poros tetap. Nomor 3 itu tikai atau frame. Nomor 4 itu pengunci lock nut. Nomor 5 itu sleeve. Nomor 6 itu thimble. Dan nomor 7 itu ratchet pump. Pada mikrometer skrup berlaku rumus yang sama dengan pengukuran dalam pengukuran jangka sorong. Jadi pasti ada nilai ketidakpastiannya. Selanjutnya kita bahas aturan penting, aturan tanpa penting dan notasi ilmiah. Kalau kita menghitung menggunakan kalkulator, ada kalanya hasil hitungan jam tergantung dengan perhitungannya. Misalkan hasil hitungan 0,641404. Kalau itu mau singkat dan panjang, maka ada aturan namanya aturan angka penting. Aturan angka pentingnya adalah aturan pembulatan dari cara penulisan hasil pengolahan data yang disepakati untuk membulatkan hasil pengolahan. Misalnya, cari luas permukaan tutup botol yang berdiameter 3,12 cm dengan jangka sorong. Nah, setelah itu ternyata hasil luasnya adalah 7,64140. Penentuan angka itu dari diameter tutup botolnya. Jadi pembulatannya cukup 3 angka sesuai dengan diameter tutup botolnya hanya 3 angka, yaitu 3,12. Jadi pembulatan hasil luasnya itu cukup ditulis 7,64. Gimana? Gampang kan menentukan angka penting? Selanjutnya, nilai ketidakpastian pada pengukuran berulang. Manusia itu pasti tidak luput dari namanya kelewatan dan kesalahan. Begitu dalam pengukuran. Jadi ketika mengukur jangan cuma sekali, minimal itu harus 5 kali. Karena dihitung 5 kali, maka nilai ketidakpastiannya pun jadi 5 ya. Nah, untuk mendapatkan nilai ketidakpastian pengukuran berulang, itu bisa menggunakan rumus persamaan standar deviasi berikut ini. Nah, yang mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran kita. Ya anak-anak, tadi video pendek tentang materi hari ini berkaitan. Jadi tadi kita sesuai dengan tujuan pembelajaran yang pertama adalah mengetahui apa yang dimaksud dengan besaran. Kemudian besaran itu terbagi atas 2, besaran pokok dan besaran ukuran. Yang ketiga menjelaskan nama alat ukur dan penggunaannya. Yang terakhir kita akan berlatih. Jadi yang terakhir itu ini adalah neraca yang berlengan. Kemudian ini adalah jangka sorong. Dan yang ini adalah mikrometer. Jadi sebentar pada tujuan pembelajaran yang keempat, kalian akan dibagikan dalam kelompok. Kemudian kalian akan boleh berhitung sesuai dengan LKPD yang Bapak Guru sudah kasih di tangan masing-masing. Tidak semua kelompok mengukur semua. Satu kelompok ukur satu, satu kelompok ukur satu, satu kelompok ukur satu. Kemudian akan diberikan kesempatan untuk presentasi. Kita mulai dengan yang pertama. Pengukuran memiliki peran penting dalam kerja ilmiah karena memberikan objektivitas atau akurasi, memungkinkan perbandingan data, meningkatkan reproduktivitas, mengontrol variabel dalam eksperimen, mendukung pengembangan teori dan model ilmiah, membantu dalam pengambilan keputusan dan perencanaan, mendorong inovasi dan penelusuran. Berbicara tentang besaran tidak terlepas dari yang paling penting kata tadi ini adalah pengukuran. Karena dari pengukuran baru kita dapat tahu dia punya besaran, hasil, besaran dan satu
dengan AC. Sekarang Bapak Guru tanya, kira-kira kalau ketinggian kalian itu termasuk besaran tidak? Tinggi badan kalian termasuk, itu adalah besaran. Tinggi masuk di besaran apa? Ayo, masih ingat mata pelajaran SMP? Tinggi masuk di besaran apa? Ada 7 besaran pokok. Panjang, betul sekali. Panjang dia mewakili tinggi, lebar. Kalau luas masuk di besaran turunan. Masih ingat? Tinggi, nama besarannya tinggi. Dia punya nilainya, misalnya contoh, Abian tinggi berapa? 1 meter di bawah, itu 1 meter tengah-tengah atau di atas? Iya, jadi itu nilai. Satuan meter. Senti bisa meter. Jangan lupa ya. Iya. Kalian perlu tidak dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan pengukuran Walten? Walten pentingkah pengukuran dalam kehidupan Walten? Sangat penting. Kita semua penting. Jadi namanya pengukuran dia sangat penting. Pengukuran bisa secara fisik, bisa juga secara menurut Bapak Guru itu penglihatan juga kita bisa ukur orang. Contoh kan, misalnya kita berkawan dengan teman, oh teman ini dia tidak baik, itu pengukuran atau tidak? Nah, bisa dimengerti? Oke. Bangunan baru di sebelah jalan mana? Itu berkaitan dengan pengukuran tidak? Berkaitan dengan pengukuran. Makan, lalu tak makan, lalu dari tadi ada pikiran apa atau keadaanku? Kayaknya kurang fit hari ini. Ada apa, masalah apa di kampung? Ada? Baik-baik saja ya. Jadi hidup ini tidak bisa tanpa ukuran. Contoh Bapak Guru pakai baju sesuai dengan ukuran, pakai celana sesuai dengan ukuran. Tata tertib kalian, rambut untuk laki-laki korban selalu ukuran atau tidak? Ukuran. Tiga, ukuran rambut kamu itu cocok di sekolah ini atau tidak? Tidak. Sebaiknya apa? Kapan? Ya, secepatnya ya, supaya jangan dapat panggil bikin malu-malu di depan baru dicukur. Kita mulai dengan besaran. Besaran adalah sifat fisika yang dapat diukur dan dihitung. Besaran yang pertama dia apa tuh? Memiliki iya. Dapat diukur dengan alat seperti kalau stopwatch ini alat berapa? Waktu. Kemudian hasil pengukuran dinyatakan dalam angka atau nilai. Ya tadi mana dia mana tinggi berapa? Dia punya nama besaran. Nilainya itu yang disebut dengan 10, 5 dan 2. Dia 1 meter berapa? 30, 40, 50. Bisa tes poluan ke sekolah? Bisa tahun depan. Semoga profesor tadi bisa. Oke, berbicara tentang besaran. Kita masuk ya. Besaran terbagi atas 2. Besaran pokok dan besaran turunan. Kalau besaran pokok itu adalah besaran yang sudah ditetapkan berdasarkan sistem internasional. Besaran pokok terbagi atas panjang, massa, waktu, posisi, suhu, intensitas cahaya, kebebasan. Panjang satuan, massa, waktu, buat arus listrik, ya, suhu, intensitas cahaya, jumlah saat, bisa kah? Kemudian kita akan lihat panjang alat ukurnya apa, Derby, warna Derby panjang alat ukurnya apa? Meter. Ras, massa alat ukurnya?
Waktu, alat ukur, jam, dan lonceng dan lain-lain. Ada banyak pengukuran waktu. Kemudian buat arus listrik, alat ukurnya, ampere meter. Intensita cahaya, itu Candela itu dia punya nama satuan, disingkat CD. Ya. Kalau tidak salah itu CDs. Nah, kalau untuk penjelasan belum ada ya. Bisa ingat? Besaran pokok. Sekarang kita masuk ke yang berikut adalah besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Ada banyak. Luas masuk di besaran pokok tidak? Tidak. Dia masuk di besaran kecepatan. Gaya. Ya, dia di besaran pokok cuma 7. Yang tidak termasuk di besaran pokok dia adalah besaran turunan. Oke, sekarang kita mulai dengan luas. Luas didapat dari besaran pokok apa dari besaran pokok? Besaran turunan. Luas didapat dari dia punya panjang meter, dia punya lebar meter. Satuannya meter pangkat 2. Kenapa meter pangkat 2? Karena ada 2. Kalau kita berbicara tentang materi notasi ilmiah, berarti meter 1 itu dia pangkat 1, meter 1 pangkat 1. Kalau perkalian pangkatnya di apa? Digunakan. Kalau pembagian, pangkatnya dikurang. Jangan lupa ya materi dari SMP. Oke, kalau volume, kalau begitu satuannya apa? Jones. Air pangkat 3. Sekarang Bapak Guru kembali menanyakan, kalau kalian kita kembali ke dimensi, materi selanjutnya dimensi. Luas dimensinya apa? Luas. Selamat, Frans, Kawi, Bata, Indah, Stefania. Panjang dimensi apa? L. Panjang L. Kalau ada 2 panjang dan lebar berarti L pangkat 2. Kalau volume L pangkat 3. L pangkat 3. Bisa. Kenapa L pangkat 3? Karena semua diukur dengan yang panjang, lebar, tinggi itu semua diukur dengan Sekarang 1. Kalau kecepatan didapat dari apa? Delta S ini namanya apa? Ya. Masih ingat, bagus sekali. Perpindahan dibagi dengan waktu. Waktu lambangnya, satuannya itu sekon. Dia punya lambangnya 7 besaran yang lupa. Oke, kita mulai kecepatan. Kecepatan didapat dari perpindahan dibagi dengan waktu. Jadi yang dimaksudkan dengan perpindahan adalah kalian dari rumah datang ke sekolah itu perpindahan atau tidak? Itu perpindahan. Kemudian waktunya datang lepas atau terlambat. Oh, kita tadi datang kayaknya pas sekali. Nah itu dilihat dengan yang namanya waktu. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, kalau gitu Bapak Guru tanya, perpindahan satuannya apa? Perpindahan satuannya apa, anak-anak? Perpindahan? Kita berpindah, kalian untuk pindah-pindah.
meter. Bisa kilometer, tapi meter. Perpindahan meter. Waktu sekon. Jadi kecepatan lambang V didapat dari meter per sekon. Dimensi M kali L pangkat min 1. Itu adalah dimensi dari dia ulangi untuk meter ini dia L karena diukur dengan panjang kan. Kemudian sekon ini waktu jadi T. Jadi L kali T pangkat min 1. Kalau kecepatan L kali T pangkat min 2. Kenapa min 2? Karena sudah pembagian 2 kali dengan waktu. Oke, kita lanjut. Frans, gambar di depan itu adalah gambar apa, Frans? Dari tadi Frans lihat orang di luar terus. Ya, silakan dibaca. Garis adalah alat ukur panjang yang memiliki skala dalam sentimeter, milimeter, atau berfungsi untuk mengukur, menggambar garis lurus, membuat garis sejajar, membagi benda, dan membuat pola. Neraca ukur digunakan untuk menentukan massa benda dengan akurat melalui perbandingan dengan massa antar timbangan. Fungsinya termasuk mengukur massa benda, menentukan berat dengan rumus gaya gravitasi, dan membandingkan massa dua benda. Oke, jadi itu adalah contoh dari misal dan neraca. Kalau misal ini alat ukur apa? Misal ini masuk di apa? Kalau neraca? Massa atau berat. Neraca itu ada banyak jenis ya. Oke, kita lanjut. Berikut Lala, silakan dibaca. Lala. Oke, jadi kita lanjut ke dua alat yaitu stopwatch dan jangka sorong. Stopwatch sama seperti tadi waktu, kemudian jangka sorong yang mengukur diameter. Ada 3 pengukuran, adalah mengukur kedalaman, diameter luar, dan diameter dalam. Kemudian kita lanjut ke termometer. Termometer ini alat untuk mengukur suhu. Kemudian di sampingnya adalah mikroskop. Dia mengukur kedalaman lubang atau celah pada suatu benda. Nah, kita lanjut ke yang aturan angka penting. Di sini aturan angka penting dan notasi ilmiah. Aturan yang pertama, angka bukan nol. Aturan angka penting. Jadi kalau saya bilang 99 itu berarti berapa angka penting? 3. Yang penting dia bukan nol. Bisa? Kalau 100 berapa angka penting? 1. Berapa?
nolnya 2, satunya bukan 0. Kalau 1001, 2 angka, kita sesuaikan dengan aturan yang pertama, angka bukan 0. Bisa tak? 1001 berarti ada 1 ada 2, jadi 2 angka penting. Angka 0 terletak di antara angka bukan 0, 101. Berapa angka penting? 2. Karena angka 0-nya berada di tengah-tengah angka bukan 0. 1, 0, 1. 1 ini 0 atau tidak? 1 ini 0? Tidak. Jadi ada berapa angka penting? 3. Bisa dimengerti ya? Ada pertanyaan? Kalau belum ada kita lanjut. Angka 0 di akhir bilangan desimal setelah koma dan ikuti angka bukan 0. Jadi misalnya 1,001. Ini berapa angka penting? 1. 4 angka penting. Karena dia berada di belakang dengan 0. Terakhir, angka 0 sebagai titik desimal tidak dianggap angka penting. Angka 0 sebagai titik desimal, jadi misalnya 1,001. Jadi dia sama, jadi di sini dia tidak termasuk angka penting. Jadi cuma 3 angka penting. Kenapa yang ini pun dia masuk? Karena dia berdekatan dengan 1. Kalau 0 ini dia berdekatan dengan 0, jadi tidak terhitung. Karena di sini dia koma. Jadi yang kalian lihat karena ada sampingnya. Oke? Nah, jadi ini contoh yang tadi 12, 3, 5, 4 berapa angka penting? Semua angka penting dia masuk di aturan yang pertama. Nah ini sudah notasi ilmiah. Kita lanjut ke yang berikut adalah notasi ilmiah. Kalau Bapak Guru tanya 100 sama dengan 10 pangkat berapa? 2. Ini yang disebut dengan notasi ilmiah. Kalau 10 sama dengan 10 pangkat 1. Tidak terlihat. 1 juta, mungkin 1 juta, 10 pangkat berapa? 10 pangkat 1. Setuju dengan mungkin dengan 10 pangkat 1? Kita kasih masukan ke mungkin berapa? 1 juta itu berapa? Nomor berapa? Kalau kalian dapat hadiah pelajaran tengah malam orang lempar dari uang 1 juta, itu nol ada berapa? Nah, jadi dipangkatkan berapa? Pangkat 1000, tinggal kembali lagi 10 pangkat berapa? 1000. Nol ada berapa Miguel? 3. Nol ada 6 atau 3 Miguel? 4. 4 atau 3? 2 atau 3? Ah, betul. Berapa nih? 3 Bapak. Oh, 3, tepuk tangan. Kadang-kadang bicara salah, tapi kalau uang kadang dalam mata langsung hilang. Ya? Pikiran langsung terbawa. Oke, kita punya satu lagu dalam. Mari kita belajar dulu. Refreshing karena kayaknya ada semua kata-kata. Mari kita belajar. 1, sampai tepuk tangan. 1, 2, 3. Mari kita belajar adab terhadap guru, salam dan bertemu, sikap hormat dan sopan, taati nasihatnya, jaga nama baiknya, hindari cinta bertanya, tidak banyak bicara saat guru bicara, senang dengan sesama, sama dengan ilmu, dan berbalik. Saat di hadapannya, mudah guru akan berkata ilmu. Oke. Jadi notasi ilmiah. Nanti notasi ilmiah itu perkenalan. Pertemuan berikut kita akan menjumlahkan notasi-notasi ilmiah. Yang penting 100 itu pangkat berapa? Diam semua, Franz. Evania 2, 10 pangkat 2. 10.000 mana Sukman 10 pangkat 4. Oke, kita sudah tahu. Oke, saatnya kita akan ada dalam pembagian kelompok. Jadi Bapak Guru sudah kasih materi di
saat ini kita akan ada dalam pembagian kelompok. Kelompok di saat ini Bapak Guru sudah kasih LKPD untuk kalian. Jadi kalian akan mengukur yang namanya menggunakan alat ukur itu untuk kita dapat dia punya nilai, kita dapat dia punya besaran, dan kita dapat dia punya satuan. Jadi perhatian, kita hari ini cuma pengukuran 3 saja, yaitu neraca ditambah dengan mikrometer sekrup dan oke, Bapak Guru bagi 2 kelompok yang di sana ya. Ya. Jadi 2 kelompok yang ini dan yang ini mereka bekerja menggunakan neraca. Kalau 2 yang ini jangka sorongnya. Sini jangka sorong besar. Pakai mikrometer sekrup besar. Nanti berapa lagi ini? Itu di meter luar, di meter dalam, di dalam. Ini untuk berat yang ditimbangan itu ya. Nanti gabung-gabung yang di belakang boleh gabung di depan.
tolong memperhatikan untuk memberikan masukan. Teman terbuka dipersilakan. Baca saja, baca yang
Oke, sama siap perhatian. Tolong ada kemana sementara presentasi. Oke. Kelas yang pertama ya, sekarang kita lihat untuk kelas yang kedua. Oke, kita berikan tepuk tangan. Oke, silakan dulu. Ada masukan? Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan terhadap kelompok 1 punya menggunakan alat mikrometer sektor dengan 2 jenis benda, yaitu desi dan paku. Oke, kalau tidak ada nilainya kita berikan 100 karena nilainya tepat. Oke, berikut jangan tolong dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan telah diberikan kepada kelompok kami. Saat ini kami akan presentasikan hasil kerja kami. Saat ini kami menggunakan alat kerja sorong dan bahan-bahan yang kami gunakan yaitu pipa dan pada pengukuran pertama skala utama sama dengan 3,2 cm, skala radius sama dengan 0,8, maka 3,2 cm ditambah 0,8 kali 0,1 mm sama dengan 3,2 cm tambah 0,08 mm sama dengan 3,2 cm tambah 0,008 cm sama dengan 208 cm. Ya, berikut yang kedua. Yang kedua, skala utama sama dengan 1,7 cm, skala radius sama dengan 0,5, maka 1,7 cm ditambah 0,5 kali 0,1 mm sama dengan 1,7 cm ditambah 0,05 mm sama dengan 1,7 cm ditambah 0,005 mm sama dengan 1,725 cm. Oke, ada masukan atau pertanyaan? Silakan. Oh, satuan. Satuannya dalam bentuk pilih. Oh, sentimeter ya. Hasil terakhir senti. Kalau hasil di atas sentimeter, kalau yang ini milimeter ya. Oke, berikan tepuk tangan. Berikut, terakhir publikasi kesimpulan yang berikut untuk
Oke, kita berikan pertanyaan, masukan dari kelompok 1, 2 dan kelompok 4. Ada masukan, pertanyaan, silakan. Tidak ada. Oke, kalau gitu dari Bapak Guru saja. Mungkin ada yang mau bertanya tapi malu-malu. Kalau minta pertanyaannya dari mana? Oh, ini gram. Kita sembilan. Oke, kalau gram itu pakai G atau GR? Kalau bisa nanti B-nya tuh begitu kayak hanya gitu gram begini. Sehingga ada G begini dalam aturan. Kita lihat ya, kilogram, hektogram, decagram, kilogram. Barang kira waktu itu segera. Oke, tepuk tangan. Oke. Ini juga gram-gramnya. Oke. Tetap harus ditulis karena dari nol kalau ada benda yang berat dia bisa pindah ke 100 atau 200. Nol itu adalah nilai harus ditulis. Oke, berikan tepuk tangan. Kita refleksi terhadap hasil kerja. Di sini Bapak Guru tadi menilai bahwa masing-masing kelompok belum terlalu memahami dengan baik penentuan dari skala utama dan skala logis pada masing-masing alat ukur beserta bahan yang digunakan. Karena kita sesuaikan dengan waktu. Kemudian ada juga siswa di bagian sini yang belum menguasai perhitungan menggunakan neraca. Nanti kita akan minggu depan kita akan hitung masing-masing supaya bisa menguasai. Oke, itu untuk kita punya refleksi untuk LKPD di saat ini. Jadi terima kasih untuk anak-anak semua bekerja semua dengan sangat baik. Nah, itu untuk kita punya LKPD. Tetapi hasil dari pertemuan kita hari ini adalah yang pertama. Apakah kalian masih mengingat apa yang dimaksud dengan besaran? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan memiliki satu besaran terbagi atas berapa? Besaran apa? Besaran pokok bagi satu kurang. Besaran pokok contoh-contohnya apa? Besaran turunan? Lala, dimensi itu yang bagaimana? Dimensi itu yang bagaimana? Learning
yang dia bentuknya dalam kurung L. L ini adalah panjang, N itu masa punya, D itu adalah waktu, G itu adalah ampere. Kalau suhu punya itu adalah ya, itu adalah dimensi. Kalau angka kecil ini bagaimana? Jones, angka yang jauh dari belakang. Angka yang contohnya berapa? Ini disebut angka. Kemudian notasi ilmiah. Contoh notasi ilmiah ada yang maksudnya 10 pangkat 1. Pangkatnya disebut dengan notasi. Kemudian terakhir, kita semua namanya manusia punya kelebihan dan punya kekurangan. Kadang-kala untuk menentukan nilai skala utama ini, tanya otomatis kurang-kurang sama, kurang dapat lihat dengan baik. Ini juga kurang dapat lihat, ini juga kurang dapat lihat dengan baik-baik. Di belakang sini harus ada nilai. Di sini juga, di sini juga, di sini juga, di sini juga. Itu yang kata bilang dengan pengukuran berulang. Kadang-kadang kata bilang, oh ini 3, ini padahal ada 4. Bisa kita, kadang-kadang kata mengukurkan, dia kurang dapat lihat dengan baik-baik kan? Jadi kata mesti melakukan pengukuran berulang. Kenapa pengukuran harus dilakukan secara berulang-ulang? Supaya mendapat hasil yang tepat, akurasi. Gitu. Seorang tukang kayu, dia mau bikin kaki meja, dia mau bikin kaki kursi, orang dulu tuh harus sama rata, tidak boleh seimbang. Kalau kakinya seimbang berarti ada kelebihan atau ada kekurangan pada dia punya ukuran panjang kaki. Makanya seorang tukang dia harus melakukan pengukuran secara berulang supaya dia bisa dapat hasil yang baik. Oke, datang tepuk tangan untuk datang semua. Ya, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Terhadap materi yang disampaikan, ada yang mau bertanya atau ada yang mau usul kepada siswa, dipersilakan. Ada yang terhadap penyampaian materi dari awal sampai akhir, kalian kerja, ada yang mau usul, masukan, saran, silakan, tidak masalah, sampaikan saja. Kalau tidak ada, Bapak Guru mau menyampaikan dulu koreksi beberapa, mohon maaf. Untuk selamat, lain kali kalau saya bicara kerja kelompok, kalau memangnya rasa mengantuk, itu tutup dulu atau bicara pelan, karena tadi dia tidak sopan. Kemudian Miguel juga tidak sopan dalam kerja kelompok. Yang lain sisa bagus. Hal-hal kecil dia karena karakter yang diperlukan. Kalian boleh pintar, tapi kalau karakter kalian tidak mendukung berarti juga bawah nilai. Tadi selamat kaget tiba-tiba Bapak Reba selesai mengantuk ataupun semua dalam kelas kaget. Nah itu kurang baik itu. Bisa selamat dengan Miguel. Lain kali kalau guru pelajaran masuk diharapkan kalian yang sopan dalam memperhatikan atau ada dalam kerja kelompok. Terakhir Bapak Guru kasih kesempatan buat kalian ada yang mau sampaikan sesuatu sebelum kita menutup pertemuan kita di saat ini. Jadi dalam sidang pembelajaran itu ada penilaian dari Bapak Guru terhadap kalian dan penilaian dari kalian antara teman. Kemudian penilaian kelompok, kerja kelompok tadi Bapak Guru sudah menilai dan menyampaikan. Dan nanti Bapak Guru kasih nilai saja di dia punya penilaian di lembaran nilai. Nah, cuma yang paling poin dari semua itu adalah penilaian sisa. Semuanya sudah bagus, cuma tadi ada kurang sedikit yaitu dia agak sedikit berantakan dan selama sadar. Kalau kita ada sementara dalam dunia, bukan dalam alam bawah sadar ini. Oke, ke depan tolong diperbaiki, kalian sudah bagus, tolong dipertahankan. Kalau misalnya mengantuk, bilang Bapak Guru kita mengantuk supaya kita ada dalam ice drinking, atau ada dalam game atau permainan. Lampu mati, jadi kita bisa ada dalam goyang, tapi karena lampu mati tidak ada, untuk
itu saya mengucapkan banyak terima kasih untuk pertemuan kita di saat ini. Di depan kita akan masuk ke perhitungan yang lebih baik, lebih materi yang lebih sedikit sulit ya. Itu kita akan perkalian, pembagian, dan penjumlahan notasi yang pangkat-pangkat. Perkalian pangkat berapa, pembagian pangkat, pengurangan pangkat. Bisa? Oke, mari kita menutup semuanya dengan doa untuk mengakhiri pertemuan kita di saat ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, doa selesai. Kita akan bertemu minggu depan dengan materi perkalian, pembagian, dan penjumlahan notasi ilmiah. Ya, rasa materi yang hari ini kalian bisa ingat dan kita bisa ada di pertemuan dalam keadaan semua sehat-sehat. Ketopras, dipersilakan Ketopras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam dan sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Ya. Berjumpa dengan saya, Pestansa dan SPD CGP Provinsi Angkatan 10 SMA Swasta BPI Dobo Kabupaten Kepulauan Aru. Saya ditemani dengan Bapak Mon sebagai guru yang telah diobservasi dalam kegiatan supervisi tadi. Kemudian saya juga ditemani juga dengan ibu PP kita yang cantik, yaitu Ibu Lia Longan Jair sebagai PP Guru Penggerak Angkatan ke-7 ya Bu. Apa kabar Ibu, Bapak Ibu berdua? Mohon Baik Ibu Long, baik ya. Baik, di percakapan kita kali ini dalam pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak Mon ya, kepada Bapak Mon terkait dengan jalannya observasi kelas yang telah dilakukan dengan tujuan yaitu mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas, kemudian bagaimana perasaan Bapak Mon setelah observasi yang telah berjalan tadi. Ya, terima kasih Bu. Perasaan saya tadi belum terlalu rasa puas dengan proses pembelajaran yang tadi saya bawakan karena ada beberapa hal yang belum sempat saya sampaikan atau buat di dalam proses pembelajaran, seperti proses diferensiasi yang belum terlalu menengah, kemudian diberikan kesempatan kepada presentasi masing-masing kelompok, kemudian belum bisa memberikan semangat kepada peserta didik untuk ada dalam kerjasama yang baik, dalam hal ini bisa ada sama-sama saling memberi masukan terhadap proses presentasi dari teman-teman kelompok. Oke, iya terima kasih Bapak Mon. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa perasaan Bapak ini belum cukup puas ya terkait dengan proses observasi tadi. Ya, proses untuk strategi pembelajaran diferensiasinya belum berjalan secara maksimal. Kemudian yang berikut saat presentasi juga belum mengakomodir semua siswa untuk berbicara dalam arti kolaborasi belum bisa berjalan dengan baik. Kemudian juga di dalamnya juga kegiatan penilaian observasi yang belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Ya. Yang berikut Bapak Mon, dapatkah Bapak Mon menceritakan proses pembelajaran yang sudah sesuai dengan apa yang telah direncanakan tadi? Iya, tadi merasa puas karena mengawali, memang apresiasi belum terlalu mengenal, tapi bersyukur ketika memulai itu ada beberapa siswa masih mengingat kesepakatan kelas. Kemudian ada beberapa siswa mewakili siswa yang lain itu menyampaikan perasaan mereka. Jadi itu merupakan sesuatu yang menurut saya puas karena untuk mempersiapkan mereka terhadap materi yang disampaikan itu kita harus mendapatkan perhatian mereka. Jadi ketika kita mengetahui bahwa ada beberapa di antara peserta didik yang bermasalah dari rumah ketika datang ke sekolah, jadi ketika kita mendengar itu kita langsung menstabilkan kondisi mereka, di mana mereka bisa dengan tenang, tanpa pikiran mereka bisa menyerap materi yang disampaikan, bisa bekerja sama dengan teman-teman yang lain.
Kemudian mereka juga bisa, sebagian besar bisa duduk dengan tenang, kemudian memperhatikan presentasi yang disampaikan oleh guru, dan mereka bisa bekerja sama dalam kelompok. Mereka juga dapat bertanya, kemudian mereka bisa berbagi, dan mereka bisa percaya diri ketika diberikan kesempatan untuk presentasi di depan. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Oke, terima kasih luar biasa ya pemohonnya. Apresiasi sudah yang diberikan untuk pemohon sudah bisa berjalan dengan baik. Kesepakatan pas tadi memang saya perhatikan ada yang sudah bisa mengingatkan. Terus yang berikut juga kesempatan diberikan juga untuk kompetensi sosial emosional ya, untuk bagaimana dilihat perhatian siswa untuk bagaimana benar-benar siap untuk belajar. Kemudian yang berikut Bapak Pemohon sudah bisa mempraktikkan pembelajaran diferensiasi walaupun tidak semaksimal mungkin, tapi sudah bisa mengakomodir beberapa kebutuhan peserta didik dalam proses diskusi tadi sudah berjalan dengan baik, ada kolaborasi yang berjalan dengan baik, ada saling tanya jawab di antara anggota kelompok dan sebagainya, tapi terlihat juga ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan ya dalam proses belajar seperti ini. Yang berikut Bapak Pemohon bisa menceritakan apakah Bapak Pemohon tadi merasa puas dengan proses pembelajaran ini, Mas? Untuk pembelajaran dalam hal ini tujuan pembelajaran hampir sekitar 80% itu sudah bisa mengenal. Cuma terakhir yang melatih anak-anak untuk proses mengetahui atau menggunakan alat praktek dengan bahan seperti jangka sorong, mikrometer sekru dengan neraca, itu ada beberapa siswa yang kewalahan dan alat yang digunakan cuma masih sedikit. Jadi adanya tujuan pembelajaran yang 1, 2, dan 3 sudah diketahui dengan baik, menyangkut pengukuran, besaran, dan besaran turunan dan besaran pokok sudah, cuman melatih untuk ada praktek dalam pengukuran itu beberapa anak itu belum serius dalam melakukan proses pengukuran, dan alat dan bahannya juga masih sangat terbatas, belum menjangkau setiap anak. Oke, baik. Ya luar biasa, pemohon sudah katakan 80%-nya puas dalam proses ini. Untuk tujuan pembelajaran 1 dan 2 dan 3 sudah oke. Yang terakhir saja melatih praktek pengukuran ini, ada beberapa anak yang belum bisa menjangkau hal tersebut. Mungkin ke depan bisa ditingkatkan dalam proses ini. Kemudian yang berikut, apakah Bapak Pemohon tadi merasa kesulitan dengan proses pembelajaran tadi? Iya Ibu, kesulitan karena ada beberapa siswa itu yang agak masih kurang bisa tenang itu beberapa siswa. Kemudian alat dan bahan yang disediakan juga mempengaruhi siswa tersebut, mungkin dia tidak bisa bekerja karena satu untuk semua, jadi diharapkan mungkin dari kami pihak sekolah mungkin bisa mengadakan supaya masing-masing alat dan bahan itu siswa sendiri itu di masing-masing dengan alatnya supaya dia bisa kerja. Mungkin itu saja itu kesulitan. Jika menurut saya itu kalau ada siswa pegang alat di depan dan bahan dan dia kerja sendiri, saya pikir kesulitan saya akan hilang dan siswa tersebut bisa memahami materi yang disampaikan. Oke, ya dengan biasa bisa memahami kesulitan ada beberapa pemohon untuk pemohon terhadap siswa mungkin yang belum terampil untuk menggunakan alat-alat pengukuran. Kemudian yang berikut juga alat dan bahan yang kurang memadai ya, yang harus disediakan itu harusnya siswa itu harus memiliki alat dan bahan supaya mereka dengan teliti bisa mengukur dengan baik. Oke, Bapak Pemohon tadi saya melihat bahwa proses observasi sudah berjalan dengan baik. Kegiatan awal, presensi, doa, kesepakatan kelas, kemudian KSE telah dibangun, tujuan juga sudah ditetapkan. Yang kedua, kegiatan inti sudah bisa menerapkan model pembelajaran problem bahasa Indonesia lewat diskusi kelompok dengan menggunakan LKPD. Anak sudah bisa menggunakan alat ukur. Kemudian yang berikutnya ketiga yaitu kegiatan akhir, kesimpulan dan tindak lanjut, dan doa mengingatkan pertemuan selanjutnya. Hal yang perlu diperbaiki dari kita punya perbincangan tadi yang sudah diperbincangkan bersama, Bapak Pemohon juga sudah sampaikan, ini bagian dari sebuah langkah tindak lanjut ke depan yang harus memperbaiki kita punya kualitas pembelajaran, yaitu yang pertama dalam kegiatan awal itu ada persepsi dan motivasi yang perlu disampaikan. Kemudian yang berikut kegiatan intinya presentasi kelompoknya harus semua peserta kelompok itu secara antusias untuk ada dalam proses
presentasi, kemudian dibangun tanya jawab supaya masing-masing siswa itu bisa diakomodir dia punya kreativitas atau dia punya daya pikirnya masing-masing. Kemudian yang berikut kegiatan akhir itu terlihat ada evaluasi refleksi harus dilaksanakan ya mohon untuk mengukur ketercapaian peserta didik dalam ketercapaian tujuan pembelajaran seperti 4 tujuan pembelajaran yang sudah disepakati bersama. Saya berikan apresiasi luar biasa ya, terima kasih Bapak Mon untuk hari yang luar biasa. Ini menjadi sebuah bahan pertimbangan dan juga tindak lanjut kita ke depan. Saya rasa mungkin Bapak Mon bisa membuat sebuah komitmen ya, komitmen untuk ke depannya itu harus seperti apa yang sesuai dengan Bapak Mon mau. Bagaimana Bapak Mon, komitmen Bapak Mon? Ke depan lebih persiapan materi lebih baik, kemudian lebih memperhatikan gaya belajar siswa, kemudian lebih banyak memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pendapat. Oke, persiapan materi dengan baik, mengakomodir gaya belajar siswa, kemudian persiapan lagi alat dan bahan yang cukup memadai supaya akhirnya tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Ya, saya rasa ketika Bapak Mon sudah komitmen dengan itu, semoga Bapak Mon bisa melaksanakannya sesuai dengan komitmen yang ada. Kira-kira kapan Bapak Mon mungkin tindak lanjut dari perbincangan kita ini, kapan lagi Bapak Mon bisa dipraktekkan di siswa yang lain hari apa Pak? Oh, hari Senin. Di hari Senin itu ada kelas berapa yang jam pelajaran? Oh, kelas 11 ya. Oh, 11 dan 12. Saya doakan semoga apa yang Bapak Mon bisa rancangkan menjadi bagian tindak lanjut dari perbincangan ini boleh terlaksana dengan baik ya Bapak Mon ya. Ya. Terima kasih Bapak Mon. Oke, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan ada dalam umpan balik dari pengamat kita Ibu Lea Longabilgair. Karena itu kepada Ibu waktu dan kesempatan di sini. Baik Ibu Gos, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai pengamat. Tadi saya sudah mengamati Ibu Gos, sudah luar biasa. Apalagi Bapak Mon sudah melakukan observasi dengan baik. Ibu Gos sudah melakukan teknik coaching dengan alur tirta, yaitu identifikasi, menetapkan tujuan, rencana aksi, dan tanggung jawab. Yang di dalamnya ada beberapa hal yang dimunculkan. Yang pertama, identifikasi sudah jelas, materi apa yang harus dijelaskan dan penilaian yang digunakan. Yang kedua, sudah menetapkan tujuan pembelajaran yang sudah dijabarkan dengan lengkap. Yang ketiga, rencana aksi di mana sudah merancang rencana perubahan terhadap hal-hal yang harus diperbaiki. Dan yang keempat, tanggung jawab komitmen terhadap apa yang harus dilakukan dengan baik dalam proses pembelajaran. Sementara Bapak Mon observasinya sudah baik, apresiasi umpan untuk Bapak Ibu yang luar biasa hebat. Khusus Bapak Mon, ada hal yang perlu ditingkatkan, diperhatikan supaya proses pembelajaran ke depan lebih maksimal lagi. Ya Bapak Ibu, demikian dan saya ucapkan selamat menjadi pemimpin perubahan. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu pengamat untuk waktu yang telah diberikan. Bapak Mon, terima kasih ya untuk kita punya percakapan pasca observasi hari ini. Saya mengucapkan syukur dan terima kasih untuk semuanya, dan kita boleh ada lagi dengan tugas tanggung jawab kita ke depan. Bapak Mon punya harapan, Ibu pengamat juga punya harapan ke depan. Semoga kita bisa menjadi guru yang bisa berhasil membawa anak-anak kita menuju apa yang mereka inginkan ke depan. Demikian saya ucapkan terima kasih, selamat sore, salam dan bahagia. Terima kasih. Bapak Mon. Ya.